Silahkan jadi orang kaya, silahkan cari duit, silahkan jadi jutawan, silahkan jadi milioner. Orang tak boleh jelas karena kekayaan orang lain. Tidak semua orang punya anak, tapi semua orang punya harta. Namun bila mana tidak dijaga hak Allah pada anak, pada harta dan juga pada pasangan, yang mengabaikan amanah itu akan menanggung hukumannya di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, harta, anak dan juga pasangan maka diingatkan oleh Allah, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, dugaan. Didahulukan harta sebelum anak, walaupun nilainya kadang-kadang orang itu mengorbankan harta untuk anaknya, ya kan? Namun didahulukan harta di sini disebabkan oleh karena tidak semua orang punya anak, tapi semua orang punya harta. Kalau miskin macam mana? Baju yang dipakainya itu kan harta juga. Didahulukan harta di sini disebabkan oleh karena setiap orang pasti punya harta, tapi tak semua orang yang punya anak. Maka didahulukan sesungguhnya harta dan juga anak-anak. Fitnah, dugaan, ujian. Dalam ayat yang lain disebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya sebahagian daripada pasangan kamu dan anak-anak kamu musuh kepada kamu. yakni dalam hal ini Allah ingin memberitahukan bahwasanya harta dan anak serta keluarga istri tidak hanya dilihat sebagai keluarga yang hari-hari bersama, namun ianya adalah imtihan, dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang membawa kebaikan, terkadang sebaliknya. Ketika dikatakan fitnah bukan bermakna harta itu buruk dan juga anak itu tak baik. Ketika dikatakan harta dan juga istri itu adalah musuh, bukan bermakna kita nak bergaduh hari-hari. Ianya adalah memberitahukan bahwasanya bergantung kepada kita di dalam menjalankan amanah terhadap harta yang diberikan oleh Allah, anak yang diberikan oleh Allah, dan pasangan yang diberikan oleh Allah. Di situ kita akan menjadikan pasangan dan juga anak atau harta musuh, atau kita menjadikannya sebab untuk kita mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah disebabkan harta kita, disebabkan istri kita, atau disebabkan anak kita. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang beriman dan juga beramal saleh nanti di akhirat bila mana ditempatkan di syurga, anak dan keturunannya itu akan diangkat oleh Allah untuk bersama dengan tuk nenek moyangnya bersama dalam syurga. Ada kaitan? Anak pun akan dikumpulkan bersama dengan tuk nenek moyangnya bila mana anak itu beriman seperti mana orang tuanya. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bila mana anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3, yakni yang terakhir adalah anak yang saleh, orang tuanya meninggal dunia dikuburnya serono. Apa sebabnya? Anaknya membawa manfaat untuk orang tuanya. Macam mana akan jadi musuh anak itu kalau nak diartikan secara yakni hanya memahaminya hanya sepotong sahaja. Namun bila mana tidak dijaga hak Allah pada anak, pada harta dan juga pada pasangan, yang mengabaikan amanah itu akan menanggung hukumannya di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Oleh sebab itu harta, anak dan juga pasangan adalah wasilah bagi orang yang diamanahkannya untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah atau hukuman daripada Allah, bergantung cara menggunakan atau menyikapi kepada mereka. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang kaya ni senang, dia banyak dapat pahala. Macam mana orang kaya dapat pahala? Kata mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat macam kita, berpuasa pun macam kita juga.
Wa yatasaddaquna bifaduli amwalihim. Namun kelebihan yang ada pada orang kaya, mereka boleh bersedekah dengan harta mereka. Kita orang susah tak boleh bersedekah. Orang miskinnya pun juga waktu itu jealous kepada orang kaya, bukan karena tak kaya macam mereka, tapi karena pahala yang didapat oleh orang kaya dengan harta yang Allah berikan. Bermakna orang kayanya pun juga masa itu orang kaya yang soleh. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta kalau ada pada orang yang baik. Silahkan jadi orang kaya, silahkan cari duit, silahkan jadi jutawan, silahkan jadi milioner. Orang tak boleh jelas karena kekayaan orang lain. Tapi jadilah orang kaya yang beriman, yang bertakwa, dan juga jadi orang kaya yang saleh. Untuk menggunakan kekayaan orang itu macam-macam boleh masuk surga. Ada orang masuk surga dengan ibadahnya. Ada orang masuk surga dengan ibadah salatnya, salat qiyamul lailnya, dan zikirnya banyak. Mungkin orang kaya tak ada masa untuk berbuat demikian. Mungkin sebaik-baik ibadah bagi orang kaya selain daripada yang difardukan oleh Allah, bersedekah dengan hartanya. Mungkin yang menyebabkan masuk surga bagi orang yang memiliki jawatan, bila mana dia jalankan jawatannya dengan amanah, dengan betul, mungkin dia masuk surga karena jawatannya. Dengan demikian, gunakan apa yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa harta bagi orang yang berharta, jawatan bagi orang yang diberi jawatan, atau apa saja yang Allah berikan. Gunakan sebagainya wasilah untuk menuju ke syurga. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntut apa saja yang Allah beri kepada kamu. Wabtaghi fima, kita dalam bahasa Arab ni, fima atakallah. Ma, sesuatu. Kalau disebut sesuatu merangkumi apa saja yang Allah kasih. Tuntutlah daripada apa saja yang Allah kasih. Hatta 1 dirham, hatta 1 ringgit. Kalau itu pemberian daripada Allah, tuntut daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ad-dar al-akhirah, untuk kamu dapat ganjaran pahala di negeri akhirat. Apa ganjaran terbesar dan pahala di negeri akhirat? Apalagi kalau bukan syurga. Carilah hatta dengan 1 ringgit. Makna gunakan kepada hal yang baik, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita dalam sejarah dinyatakan cerita seorang jutawan masuk syurga. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Siti Khadijah binti Khuwailid. Contoh yang paling hebat, seorang milioner, seorang jutawan. Daripada laki-laki dan juga dari perempuan. Tidak terpedaya dengan hartanya, tidak sombong dengan hartanya, tidak tertipu dengan hartanya. Menjadi tuan kepada harta, bukan menjadi hamba kepada harta. Bezanya, orang yang menjadi tuan kepada harta, dia guna hartanya. Orang menjadi hamba kepada harta, dia diperguna oleh hartanya. Wallahu ta'ala alam bissawab.